A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Alhamdulillahilladzi nawwara qulubana binuril huda wa ja'alana minal mu'minin wa ja'alana min ummatin Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ketua Masjid Sabirin dan seluruh pengurus yang sama-sama kita muliakan, Bapak Imam Besar Masjid Sabirin dan orang-orang tua kami, cerdik pandai, alim ulama yang hadir pada pagi hari ini, serta ibu-ibu sekalian Majelis Taklim Masjid Sabirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, beserta seluruh jemaah, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, adik-adik, remaja yang hadir pada hari ini. Mudah-mudahan kita bermohon kepada Allah dengan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita menyampaikan permohonan yang hadir ini, mudah-mudahan diberikan umur yang panjang yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan dan dijauhkan dari segala macam penyakit. Kalau ada yang sakit, mudah-mudahan Allah cepat cabut sakitnya dan diberikan kesembuhan yang sempurna. Mudah-mudahan yang hadir ini juga diberikan rezeki halalan thayyiban wasi'an mubarakan. Halal, rezeki yang halal, yang baik, yang luas dan berkah dunia akhirat. Mudah-mudahan kita minta kepada Allah, kita semua yang hadir ini diberikan istiqomah untuk dapat terus beribadah dan meramaikan masjid kita yang kita cintai ini. Amin ya rabbal alamin. Kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita sampaikan sholawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dalam surat Al-Fajr Allah berfirman, 2 ayat saja. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajri wa layalin ashr. Wal fajri wa layalin ashr. 2 ayat saja. Yang pertama, Allah mengatakan demi waktu fajar. Allah bersumpah dalam surah Al-Fajr ini, ayat pertama Allah bersumpah. Sumpah untuk menyatakan ayat yang kedua. Sumpah untuk menyatakan ayat yang kedua. Istilahnya begini, kalau kita manusia ingin meyakinkan orang bahwa kita meyakinkan pendapat kita atau meyakinkan sesuatu, kita mesti juga pakai sumpah. Sumpah aku melihat, sumpah aku tahu, sumpah memang begitu. Begitu. Allah juga begitu. Allah ingin menggarisbawahi walayalin ashr, bahwasanya itu istimewa.
demi waktu fajar, dan demi 10 malam, 10 hari yang pertama, 10 malam hari yang pertama. Walayalin ashr, 10 hari 10 malam yang pertama itu yang mana? Maka Ibnu Katsir menukilkan yang terberat, ya, menukilkan bahwasanya yang 10 itu adalah 10 hari pertama, malam pertama di bulan Dzulhijjah. Itu dia, Pak. Ya. Jadi rujukannya yang walayalin ashr itu ulama menafsirkan bahwasanya Allah bersumpah mulianya di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Itu. Ya. Sekarang tanggal berapa, Bu? Pak? Tanggal 15 Dzulqa'dah. Berarti 15 hari lagi masuk bulan Dzulhijjah. 15 hari ya. Lebaran tanggal 29 Juni. Juni, Pak. Iya, Pak. 29 Juni. Nah, jadi ini kita sampaikan, mudah-mudahan nanti kita ketemu pada bulan Dzulhijjah itu. Insyaallah diberikan umur panjang. Amin ya rabbal alamin. Jadi Allah bersumpah mengatakan demi kemuliaan 10 malam hari pertama di bulan Dzulhijjah. Nabi mengatakan, ya, dalam hadis yang saya kutip dalam kitab saya. Apa kata Rasulullah? Hadis ini riwayat Sa'id bin Jabir dari Ibnu Abbas radhiyallahu an. Rasulullah bersabda, "Ma min ayyamin al-amalu salih fiha ahabbu ilallah." Tidak ada hari yang di hari itu al-amalu salih, kita beramal soleh, ya, beramal soleh, ahabbu ilallah, lebih dicintai Allah subhanahu wa ta'ala, min hadhil ayyamin, yakni ayyamil ashr, ya, walayalin ashr, yakni, ya, ayyamin ashr. Sekali lagi, saya ulang lagi dialeknya. Ma min ayyamin, tidak ada hari-hari, ya, al-amalu soleh, beramal soleh, ahabbu ilallah, yang amal soleh itu lebih dicintai Allah subhanahu wa ta'ala, min hadil ayyamin, yakni ayyamil ashr. Ini adalah hari, yakni hari 10. Maka tafsir hadis menafsirkan hari yang 10 itu yaitu 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Itu, Pak. Jadi penguatannya Allah menyatakan walayalin ashr, hadis mengatakan yakni ayamil ashr. Jadi kalau kita beribadah di 10 pertama di bulan Dzulhijjah, ahabbu ilallah, maka amal itu lebih dicintai Allah subhanahu wa ta'ala. Itu kita genggam bunyi hadis itu, ya. Dan Rasul sampaikan ini kepada sahabat, ya. Wahai sahabatku, ya, ma min ayyamin al-amalu salih ahabbu ilallah hadhihi, yakni ayyamin ashr. Rasul bilang itu. Hai sahabatku,
Tidak ada hari-hari yang kalau engkau beribadah, beramal soleh, tidak ada yang lebih dicintai Allah amal itu kecuali beramal di bulan Zulhijjah 10 pertama, yakni ayyamil asyr. Nah, itu begitu Rasul nyampaikan. Lalu sahabat menggarisbawahi, apa yang garisbawahi? Ahabbu al-amalu salih ahabbu, ya. Amal soleh yang paling dicintai oleh Allah, ahabbu ilallah. Sahabat sering diberitahu Rasulullah bahwasanya tingkat iman yang paling tinggi itu adalah jihad, ya. Amal soleh yang paling tinggi itu jihad. Pada saat itu jihad itu diartikan perang, membela agama Allah. Nah, istilahnya kok sekarang Pak, Bapak ikut perang di mana? Di mana perang? Jihad perang. Mana ketua? Di Palestina. Palestina. Jadi ketika zaman Rasulullah itu sahabat langsung berpikir amal soleh yang lebih dicintai Allah, ya. Padahal tingkat iman, tingkat amal yang tinggi itu, yang paling dicintai Allah itu jihad di jalan Allah, perang, ya. Sekarang ikut perang ke Palestina. Mau ibu-ibu ikut perang Palestina? Minta izin suami tercinta tuh, ya. Bapak mau ikut perang Palestina? Ikut Pak Ji? Ya, ikut perang Pak, mau ke Palestina? Megang senjata melawan Israel. Nah, itu ya tuh. Kalau mati syahid. Mati syahid Pak. Kesana kita Pak Haji. Nah, gini ini antara nggak tahu gini terus gini pening gitu Pak, ya. Tuh. Nah, maka sahabat bertanya sahabat, ya. Ya Rasulullah, wala jihadu fi sabilillah. Karena engkau sering ngomong amal soleh yang tinggi itu, tingkat iman yang paling tinggi itu pergi perang membela agama Allah. Seperti kita sekarang ini kalau ditawari, mari kita perang ke sana. Nah, maka gini-gini aja. Gini-gini aja. Gitu. Karena jihad fisabilillah itu berat, Pak. Ya. Taruhannya nyawa. Mati, Pak. Nah. Ayo kita perang ke sana. Ya. Gitu. Sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, ya. Qalu wala jihadu fi sabilillah, fi sabilillahi ta'ala." Bagaimana ya Rasul dengan jihad fi sabilillah? Apakah bisa mengalahkan al-amalu salih, yakni ayyamil asyr, amal soleh di 10 pertama bulan Zulhijjah? Bagaimana jihad fi sabilillah ya Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab, qala walal jihadu fi sabilillah. Kalah, Pak. Jadi Bapak ikut perang ke Palestina, Ibu ikut perang ke Palestina, itu kalah itu amal itu dengan amal soleh yang dilaksanakan, yang dilakukan 10 pertama di bulan Zulhijjah. Nah itu Pak. Jadi tidak usah lagi lah, Pak. Amal aja di bulan itu Pak, ya. Bisa mengalahkan jihad, ya. Walal jihadu fisabilillah. Rasulullah menjawab kalah, ya. Tapi Rasulullah mengecualikan illa rajulun, nah, kecuali seorang laki-laki kharaja binafsi wa malih falam yarji'u min zalika syai'. Kecuali seorang laki-laki itu ikut perang membawa jiwanya
wa malih, membawa hartanya, ya, falam yarji, dan dia tidak kembali lagi, ya. Artinya dia mati di situ. Wa nafsi, dia membawa jiwanya, tidak kembali lagi jiwanya ke kampungnya, mati dari situ. Wa malih, harta seluruhnya habis. Jadi dia pergi ke sana bawa jiwa dan seluruh hartanya, tidak pulang lagi ke Indonesia. Mati di sana, hartanya habis. Baru bisa mengalahkan al-amalu salih, yakni ayamil ashr. Baru bisa mengalahkan tuh, Pak. Nah, coba, Pak. Begitu besarnya amal soleh yang dilakukan 10 pertama di bulan Dzulhijjah. Dan amal itu apa saja, ya. Ada yang berat, ada yang sedang, ada yang ringan. Dan puncak amal itu yang dari 10 itu, ada amal puncaknya pada tanggal 10 Dzulhijjah. Ada 2 tuh. Sebelum kita ke situ, ya. Nah, amal apa yang dilakukan? Pertama, yang menjelang tanggal 10 kita tidak kaji dulu, kita simpan dulu. Yang berat itu adalah, yang tinggi itu amalnya adalah puasa. Nah, itu puasa. Ada hadis diriwayatkan Ummul Mukminin, ya, Aisyah radhiyallahu anha. Itu ceritanya begini. Ada seorang yang ketika masuk bulan Dzulhijjah, dari tanggal 1 Dzulhijjah dia puasa. Jadi hari-hari itu sampai tanggal 9 dihabiskan hari-harinya. Pertama, wat takbiri, kata Rasulullah, dihabiskan harinya. Wat tahlili, wat tahmidi. Nah, itu kata Rasulullah. Dan saum, puasa. Lalu Rasulullah panggil seseorang itu. Ditanya, wahai pemuda, mengapa anda setiap masuk bulan Dzulhijjah itu anda merasa senang sehingga engkau wat takbiri? Apa takbir? Takbir, Pak. Takbir itu bunyinya gimana? Allahu Akbar, begitu, Pak. Bunyinya itu Allahu Akbar. Takbir. Yang asal mula takbir itu, asal mulanya ketika Ismail mau dipotong, Pak, ya. Ismail mau dipotong dia. Nah, itu malaikat melihat Ibrahim mau memotong anak itu. Kita, Pak, dengan anak sayang, Pak, ya. Kalau ada perintah sekarang untuk memotong anak, mau, Pak? Nah, jangan tuh, Pak, tidak ada itu. Itu syariatnya pada zaman Ibrahim saja. Kalau sekarang Bapak dikasih mimpi suruh potong anak, itu gilo. Tak usah lagi, ya. Tak usah lagi. Kasus tuh, ya. Banyak tuh di Jakarta tuh. Ngapa? Terima bisikan. Tidak ada tuh, Pak, ya. Tapi Ibrahim pada saat itu, ya, pada tanggal 8 Dzulhijjah, Ibrahim menerima mimpi Nabi Ibrahim alaihissalam, suruh potong Ismail. Lalu tanggal 8 itu dia termenung, berpikir. Itu disebut hari tarwiyah, berpikir-pikir. Apa iya apa enggak? Apa iya apa enggak? Nah, kalau Bapak dikasih mimpi nanti tanggal 8 tarwiyah itu suruh motong, itu enggak tuh, Pak. Enggak usah pikir-pikir lagi. Setan tuh. Kalau Ibrahim memang berpikir, karena beliau seorang rasul, ya. Dan beliau ingat mengapa terjadinya mimpi itu, karena beliau pernah, ya, beliau pernah gini, Pak, ya, ya, bisa dikatakan nazar, karena begini,
Nabi Ibrahim itu pernah berkurban, ya, 1000 ekor domba, 300 ekor sapi, ya, 100 ekor unta. Malaikat muji, timbul kemanusiaan, ya. Nabi Rasul kan manusia juga, ya. Semua memuji, malaikat juga muji. Waktu itu Ismail belum ada, belum kawin lagi dengan Siti Hajar. Sampai-sampai ngomong, nah itu belum seberapa. Kalau aku punya anak diperintahkan motong, aku potong. Nah begitu. Nah seperti itu. Akhirnya dikasih mimpi tanggal 8 Julijah, ingat ngomongan itu. Ini mimpi atau perintah Allah? Ingat dia sesumbar itu, nazar itu. Akhirnya maka tanggal 8 itu puasa lah Pak. Itu namanya puasa tarwiyah, ya. Puasa tarwiyah. Pahalanya besar tuh. Nah, mimpi lagi tanggal 9, mimpi tanggal 9, mimpi lagi tanggal 9. Wah, ini memang perintah Allah. Ya. Apa kata dia sadar, wahai Ibrahim, ya kata malaikat, ini adalah omonganmu tempo dulu, ya. Maka laksanakanlah omonganmu. Maka Ibrahim laksanakan. Nah, ketika mau dipotong Ismail itu, coba lah Pak, ya, begitu ya, mau dipotong, rasa kecintaan kepada Allah, ya, melebihi rasa cinta kepada anak, ya. Nah, mengapa Allah perintahkan ke anak yang dipotong, bukan istrinya? Karena kalau suami istri, kalau sudah punya anak, nah itu Pak, lebih ke anak Pak. Itu bisa kita rasakan lah yang punya anak, ya, lebih ke anak kita. Kalau ke istri, ada yang tanya, Mas, istrimu tidak pulang? Biar aja lah, nanti paling dia pulang. Nah gitu. Ke suami juga gitu. Suami istri bilang, suami udah pulang? Belum. Kok enggak cari? Biar pulang sendiri dia tuh, tenang aja lah. Enggak pulang ya biar aja lah, kayak gitu kan. Kalau ingat dia pulang tuh, begitu. Tapi kalau anakmu belum pulang, jam segini, apa yang Pak lakukan? Oh, bingung Pak. Ya. Apalagi anak masih kecil, belum pulang, jam maghrib. Kalau suami nggak pulang maghrib gimana Bu? Biar aja lah. Kalau istri tidak pulang maghrib gimana Pak? Apalagi kita, biar aja lah. Mau pulang enggak. Tapi kalau anak, makanya disuruh Allah untuk memotong anak, karena anak belahan jiwa. Tega Ibrahim memotong, coba. Lebih cinta kepada Allah, melebihi cinta ke anak. Malaikat ketika mau dipotong, malaikat bertakbir. Tapi nggak pakai irama Pak takbirnya. Takbirnya cuman Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar gitu. Kalau pakai irama kepotong tuh Ismail. Irama kita takbir mana? Allahu Akbar, Allah. Kayak irama kita kan? Kalau pakai irama Pak, Allah, dah kepotong Ismail dah. Ya. Ini nggak pakai irama. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Begitu, ya. Kita kan sini pakai irama. Enggak apa-apa, Pak, silakan aja. Asalnya pantas aja lah iramanya. Jangan irama jazz pula kan. Ya. Lalu Ibrahim mendengar. Ibrahim menjawab, la ilaha, kalau pakai irama, ya. Tapi Ibrahim tidak pakai irama. La ilaha illallah wallahu akbar. Ismail mendengar. Ismail menjawab, Allahu akbar walillah. Makanya pemuda tadi, ya, masuk bulan Julijah, wa takbiri wa tahlili wa tahmidi. Banyaklah mengucapkan takbir, membesar-besarkan Allah Subhanahu wa taala. Bacalah mengucapkan tahlil, la ilaha illallah wallahu akbar. Banyaklah mengucapkan tahmid, Allahu akbar walillah ham. Nah itu.
Itu asalnya itu. Ya. Jadi bulan Dzulhijjah dari tanggal 1 banyaklah ucapkan itu. Dan melaksanakan puasa. Gitu loh. Nah, puasa tanggal 1 silakan sampai tanggal 9. Sampai tanggal 9. Ya. Tanggal 9 itu puasa Arafah. Dan puasa Arafah itu Rasul sebut dalam hadis Aisyah, ya. Apa kata Rasulullah? Wa huwa siyamu sanatain. Puasa Arafah itu wa huwa arafahu sanatain. Puasa Arafah itu sama dengan puasa 2 tahun. Sanatin qablaha, tahun sebelumnya, wa sanatin ba'daha, di tahun sesudahnya. Itu puasa Arafah tanggal 9. Pemuda tadi puasa tanggal 1 sampai tanggal 9. Ditanya Rasulullah, mengapa anda selalu mengagungkan Allah, bersyukur kepada Allah, lalu berpuasa? Apa kata pemuda tadi? Ya Rasulullah, ini adalah bulan syiar, engkau yang lebih mengetahui, dan aku berharap apa yang kulakukan ibadah pada saat ini, ya, orang-orang yang melaksanakan haji itu dia menyertakan doanya untukku. Artinya Pak, kalau kita beramal soleh, kan orang berhaji sekarang nih, ya, orang berhaji nih, sampai wukuf nanti di Arafah, pasti mereka berdoa di tempat-tempat yang makbul. Oh, ya, tahu tuh Pak Haji itu tempat-tempat makbul tuh. Oh, jangan salah doa. Ya, tempat-tempat makbul, multajam, oh, pasti mereka berdoa. Apalagi ini bulan haji, ya, mereka berdoa. Dan doa-doa mereka, orang yang melaksanakan amal di bulan Dzulhijjah ini, itu doa kita diikut sertakan dalam doa mereka. Artinya kalau mereka doa minta sehat, kita juga diikut sertakan sehat. Mereka minta doa rezeki, kita diikutkan minta doa rezeki, kita dapat rezeki. Apapun yang mereka minta, kita diikut sertakan. Coba Pak, yang doa sana berapa ribu Pak? Haji sekarang berapa yang dari Indonesia Pak? 60 ribu ya? Tambah kota 30. Coba. Yang belum haji mudah-mudahan tahun depan bisa naik haji. Amin ya rabbal alamin. Tuh. Itu dia. Maka kita melakukan amal soleh di Dzulhijjah itu 10 pertama, kita dapat apa yang didoakan orang-orang yang pergi haji. Orang yang pergi haji insya Allah Pak, doanya makbul. Karena orang-orang haji itu, dia pergi haji itu, ya, kayaumi waladathu ummuhu, bersih dari dosa Pak. Salah satu dikabulkan doa itu, tidak ada dosa kita, maka dikabulkan doa kita. Orang yang pergi haji, pulangnya waladathu ummuhu, ya, bersih dari dosa. Kayaumi waladathu ummuhu, seperti bayi yang baru dilahirkan dari ibunya. Kita dapat doa itu. Nah, apa amal itu? Puasa. Apa amal itu? Takbir. Apa amal itu? Tahlil. Apa amal itu? Tahmid. Lakukanlah Pak dari tanggal 1 itu. Apapun aktivitas kita, agungkan Allah. Itu dia. Sama kayak di sana. Mesti mereka bertalbiyah terus. Kita di sini juga bertalbiyah. Bertakbir. Seperti itu. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, apakah itu aja amal? Enggak, baca Quran. Maka baca Quran kita itu lebih dicintai Allah daripada jihad. Ya. Infak sedekah. Nanti ini, ya. Infak sedekah kepada anak yatim, fakir miskin, untuk masjid, ya. Maka infak itu amal soleh ahabbu ilallah, lebih dicintai Allah. Itu amal soleh, lebih dicintai Allah, dilakukan tanggal 1 sampai tanggal 10 Dzulhijjah. Ya, amal soleh, infak sedekah. Dan puncak dari amal itu,
puncak dari amal itu, yang itu sudah dicintai Allah, tapi ada yang lebih dicintai Allah lagi, yaitu amal yang dilakukan pada tanggal 10 Zulhijjah. Apa amal itu? Ada dua. Fasalli li rabbika wanhar. Amal itu dua. Sholat dulu, baru kurban. Kalau kurban itu dipotong sebelum sholat, tidak ada nilai kurban. Fasalli li rabbika wanhar. Sholat Idul Adha dulu. Sholat Id dulu. Ya. Jadi amal yang dicukai Allah pada tanggal 10 itu adalah sholat Idul Adha. Baru berkurban. Jangan tidak sholat, Pak. Di mana rencana kita sholat di sini, Pak? Di masjid ya. Walaupun itu sunnah, tapi pada saat itu lebih dicintai Allah daripada jihad. Maka persiapkan diri untuk sholat Id itu. Mandi kayak, jangan nak mandi ke masjid itu. Ya. Sholat Idul Adha nak mandi. Ya. Pakailah pakaian yang bagus. Ya. Nih nggak mandi apa adanya. Panitia Pak Ustadz, ya panitia kan boleh mandi juga. Mempersiapkan sampai malam. Ya. Mandilah, mandi khusus, mandi untuk sholat Idul Adha. Kalau nggak biasa cuci rambut, cucilah rambut tuh pakai harum-haruman laki-laki. Ya, perempuan jangan kuat-kuat kali harumannya, nanti khotibnya pening. Ya. Pergilah sholat Id itu. Ya. Ketika masuk masjid, doa masuk masjid, lalu sholat tahiyatul masjid. Gitu. Kalau di lapangan, jangan sholat tahiyatul lapangan. Tidak ada tuh. Kan ada orang masuk lapangan sholat ya, sholat ya Allah Akbar. Itu kita mau tanya sholat apa Pak? Itu. Mungkin dia sholat mutlak silakan Pak ya. Tapi tahiyatul lapangan mana ada? Nah. Kalau ke masjid ada tahiyatul masjid. Ya. Persiapkan diri untuk sholat Idul Adha. Satu. Dan amal yang kedua, wanhar, berkurban. Korban atau kurban, Pak? Korban atau kurban? Kalau Pak Ketua kurban ngajak Ibu berkurban atau berkorban? Kalau Pak Ketua masjid juga nyuruh, ayo kita berkorban, nah, jangan mau ikut Pak. Korban perasaan. Tapi kurban, apa? Kurban, jangan korban. Ayo kita korban, Pak. Enak aja dikorbanin. Jangan, Pak. Kurban. Kurban itu artinya mendekatkan diri kepada Allah. Kalau korban, korban. Jangan mau dikorban sama Pak Ketua. Kurban. Kalau kurban, ayo kita kurban. Silakan. Kurban, Pak. Ya. Kurban. Saya tidak akan mandang hukumnya. Nanti kalau dipandang nanti hukumnya, oh saya sunnah aja kok, saya ikut Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Hanafi, ya sunnah, ya. Kalau yang satu lagi Imam Hambali baru wajib, ini saya sunnah aja, enggak. Tapi yang jelas, ya, yang jelas Pak, inna a'tainakal kautsar. Apal Bu? Apal? Jangan malu-malu. Ya. Sungguh aku berikan nikmat yang banyak. Sadari aja lah itu Pak. Ya. Diberikan nikmat enggak Bapak Ibu sekalian? Dan Allah perintahkan, kalau merasa diberi nikmat, fasalli li rabbika wanhar. Salat kurban. Ya. Salat berkurbanlah. Kalau merasa diberi nikmat. Nah, sekarang Bapak merasa enggak diberi nikmat Allah? Ibu merasa nggak diberi nikmat Allah? Oh enggak ada loh, saya diberi nikmat loh. Ya udah, tunggu aja lah. Tunggu aja lah. Ya. Gitu. Nah, nikmat itu yang tahu Bapak, Ibu.
bukan tetangga. Sebelah-sebelahan ibu nih nggak tahu nih nikmat ibu berapa. Beda-beda. Ya. Sebelah-sebelah nggak tahu. Yang bisa ngukur kita. Sehingga kita bisa ngukur pantas nggak berkurban. Itu loh. Kalau kita berani, anda ada nikmat dikasih Allah tuh, belum pantas aku kurban. Ya. Itu ukuran kita berani begitu. Tunggu aja lah. La in syakartum la azi wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Tunggu aja lah. Ya. Nikmat apa? Nilailah diri. Pantas gak kurban? Lah ukuran pantas seperti apa? Kata Nabi, bisa beli hewan kurban kalau dia cuma bisa satu kambing. Berapa Pak sini? Itu Pak? Berapa Pak? Nah, yang sini iurannya berapa? 26. Nah, dia punya ukuran kambing 26, punya dia, kata Nabi ya, bisa dia beli hewan kurban, lalu ada untuk dimakan 10, 11, 12, 13 hari tasyrik. Ya. Kurban. Berarti Allah beri nikmat. Nah. Saya bisa sanggup cuman satu ikut 2.600.000 atas nama saya dan keluarga. Silakan Pak. Ya. Tapi jangan dicatat keluarga tuh situ semua. Satu aja namanya dicatat. Atas nama Pak Udin. Satu. Jangan Pak Udin istrinya ini satu kambingnya. Ya. Cukup satu orang nama atas nama keluarga. Siapa atas nama? Ya suami Bu. Jangan ibu ketika ibu dan bapak satu keluarga bisa satu, itu mesti atas suami. Nabi Muhammad juga pernah seperti itu. Nabi Muhammad itu kurban pertama, tingkatan pertama, beliau kurban, ya, 2 ekor kambing yang bagus, ya, 1 kambing, ya, untuk dirinya an Muhammad, Allahumma hadi minka an Muhammad, ya, wa ala ali Muhammad, dan untuk keluarga Muhammad. Satu lagi atas nama Muhammad dan wa ummati, dan seluruh umat Muhammad. Mengapa Nabi Muhammad cuma 1 ekor, 2 ekor itu saja? Karena sanggupnya segitu. Sanggupnya segitu Pak. Ya. Tapi ada tingkatan kedua Nabi Muhammad berkurban. Pada tahun ke-6 kenabian, beliau berkurban 1 ekor unta untuk 7 orang. Nah, itulah yang kita ikuti sekarang, Imam Syafi'i. Ya, 1 ekor sapi untuk 7 orang. Nabi Muhammad pernah, karena sanggupnya pada tahun ke-6 kenabian itu cuman 1 ekor unta untuk 7 orang sahabatnya. Tetapi ketika beliau haji wada, ya, Islam sudah kuat, harta banyak, Rasul berkurban 100 ekor unta. Beliau yang motong sendiri 63 ekor, dan setelah itu diserahkan kepada Ali untuk motong karena beliau capek, 37-nya. 100 ekor unta. 1 ekor unta itu ukurannya 35 juta lah. Kali 100. Berapa Pak? Banyak. Dibelikan kerupuk Pak. Ya. Coba. Ya. Artinya Pak, gini. Inna a'tainakal kautsar. Sungguh nikmatku banyak aku berikan sama kalian. Ukurlah nikmatmu. Saya pantasnya berkurban atau tidak? Kalau berani, enggak, silakan. Kalau memang nikmat itu ada, tabungan ada, berani enggak, silakan. Lalu yang kedua, ukur diri, pantasnya satu kambing atau 1 sapi, atau 2 sapi, atau 3 sapi, ukurlah. Nah, ya, begitu Pak. Jangan kita banyak tabungan, kendaraan aja Fortuner,
Pajeroner, apa lagi? Yang dibeli kambing ner. Coba diukur. Allah beri nikmat Pajeroner, Fortuner, yang dibeli 1 kambing ner untuk seluruh keluarga. Coba. Karena itu sunnah Nabi. Sunnah Nabi Muhammad Rasulullah 1 kambing karena sanggupnya pada saat itu segitu. Tapi lihat di tahun di haji wadaknya 100 ekor unta karena Rasul sanggupnya 100. Mungkin kalau 200. Begitu. Ya. Jadi sekarang nih nggak mesti 1 kambing, Pak. Kalau kita ukur diri, ya. Maksudnya ada yang dimakan tanggal 10, 11, 12, 13. Jangan pula kita berkurban nggak makan pula lah anak-anak dan istri itu. Orang rayo, ya, ngapa nggak makan? Habis duit untuk kurban. Itu salah tuh. Ngapa nggak makan lontong? Habis duit, nggak bisa bukan lontong doh katanya. Itu banyak gaya tuh, Pak. Begitu, janganlah seperti itu, ya. Artinya begitu gitu loh. Allah juga tidak mau seperti itu. Tapi ukurlah diri, saya sanggupnya kambing ner atau sapi ner. Karena mobilnya Fortuner. Fortuner itu kan kredit, Ustaz. Sebulan berapa? 7 juta, Pak. Sebulan. Itu kalau 5 tahun kredit. Ya. Kalau 36 bulan 12 juta. Kambing berapa? 2.600 setahun sekali coba. Itu ukurannya. Kalau kita berani bayar sebulanannya segitu, masa untuk apa? Untuk kurban 1 ekor kambing saja. Coba balance nggak nikmat yang diberikan Allah dengan yang dikeluarkan untuk jalan Allah? Seimbang enggak? Enggak. Harusnya kita berpikir, kalau aku sudah diberikan segitu, aku pantaskanlah bersyukur kepada Allah, gitu loh. Minimal 1 ekor sapi untuk sekeluarga. Ini 1 ekor kambing direbut sekeluarga. Berapalah kambing itu panjangnya, pun dinaik rame. Sedangkan mobilnya ner-ner tadi. Itu ukurlah diri itu. Ukur, ya. Nah, kalau berani, enggak, aku cuma 1 ekor kambing, silakan. Kalau berani bilang nikmat cuma sedikit tahun ini, ya, padahal banyak, silakan. Ya Pak Ustadz, daripada tidak Pak Ustadz, kambing jadilah. Lah kalau gitu, iya, daripada tidak. Kan tadi Allah bilang, inna a'tayna, dan kita sepakat. Allah bilang, sesungguhnya nikmatku banyak. Banyak, ya. Sehingga kalau dihitung, ya, wa in ta'uddu nikmatallaha la tuhsuha, tidak akan bisa terhitung. Tidak akan bisa terhitung, Pak, kalau dihitung. Mengapa Allah berani bilang inna a'tainakal kautsar? Memang nikmatnya banyak. Kita sendiri ukur. Ada media untuk bersyukur di bulan Zulhijjah. Salat Idul Adha, kurbanlah. Ya. Supaya nikmat yang diberikan itu terus bertambah. Berapa ekor sekarang, Pak? Target 24 sapi sobirin. Ya. Enggak, mana tahu Pak Iyo. Enggak, 24 mana tahu habis ceramah ini 1 sapi semua kan. Malu kan ner-ner tadi kan, mana tahu Pak, ya. Kalau kita punya 1 miliar Pak, umpama punya 1 miliar, berapa sapi Pak? Punya uang tabungan 1 miliar, berapa sapi Pak? 1 kambing juga, alah malu. 1 kambing juga malu. Ibu-ibu kalau punya uang 1 miliar, berapa? Berapa kambing? Sapi? Bingung kan Pak? Uang tuh iya memang karena umpama. Ya. Oh, ada 10 sapi katanya kan.
Ya, mudah-mudahan ya benar. Kalau udah punya diam aja gitu. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu yang kami hormati, ya, pertama kesimpulannya, mari kita bersama-sama, mudah-mudahan kita berdoa pada Allah sampai di bulan Dzulhijjah. Lalu kalau sampai, jangan sampai Pak kita tak beribadah, beramal soleh. Karena tanggal 1 sampai tanggal 10 itu setahun cuma sekali Pak. Itulah bulan Dzulhijjah. Tidak akan 2 kali. Jadi kalau kita sampai nanti tanggal itu tidak beramal soleh, karena apakah sampai di tahun depan belum tahu. Sampai di tahun ini ya belum tahu. Kita berdoa kita semuanya sampai umur panjang yang berkah. Amin ya rabbal. Dan jangan lupa berkurban dan hitung diri nikmat yang diberikan Allah, pantasnya kurbannya apa. Itu yang bisa kita nilai sendiri. Bapak Ibu yang kami hormati, demikian, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya, dan saya mohon maaf lahir batin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.